Kelinci adalah hewan berbulu lebat dengan telinga panjang. Biasanya hewan ini dijadikan hewan peliharaan di rumah, baik untuk sekedar bermain maupun memberikan edukasi kepada anak Anda untuk belajar bertanggung jawab. Bila Anda ingin mempunyai hobi memelihara kelinci, ada baiknya simak ulasan berikut. Just sit, relax, and stay tuned on hobbies and activities. Ingin tahu lebih banyak mengenai hobi saya? Yuk ikut saya. Halo, saya Maggie, pecinta kelinci dari Jakarta. Kalau kelinci itu banyak orang misunderstanding ya, banyak salah paham bahwa orang berpikir kelinci adalah golongan pengerat Rodentia. Sebenarnya itu salah, kelinci itu bukan pengerat. Memang mereka suka krikitin sesuatu ya, entah kabel, entah mainan kayu-kayuan atau apapun yang mereka suka lihat lah gitu. Tapi itu karena gigi mereka tumbuh terus. Jadi mereka bukan golongan pengerat, tapi sebenarnya mereka golongannya adalah logomorf. Jenis-jenis dari kelinci yang umum di Indonesia ya. Yang umum di Indonesia itu ini Holland Loop yang kupingnya turun, Netherland Dwarf, terus ada lagi kelinci lokal, kita sebutnya biasanya Bligon karena perkawinannya sudah tidak jelas rasnya. Terus ada lagi Rex, Mini Rex, Rexatin atau Rexa sebutnya. Terus ada lagi Fuzzy Loop, ada Jersey Woolly, kayaknya itu yang ada di Indonesia, kayaknya sih itu aja deh. Kelinci di Indonesia baru akhir-akhir ini booming. Jadi harga kelinci mulai naik dan orang mulai melirik gitu. Oh, kelinci tuh bisa dipelihara kayak gitu ya di rumah, kayak anjing, kucing gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk spesies mungkin belum banyak banget di sini. Tapi sudah mulai ada banyak orang mulai impor ya. Persis kayak anjing kucing, tapi mereka impor kelinci. Dan itu nggak mudah ya, bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kata kelinci merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu konichni, yang berarti anak kelinci. Hal inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara awal mulanya mengenali kelinci saat masa kolonial Belanda. Pada tahun 1972, di Pulau Sumatera, sudah terdapat satu spesies kelinci asli Sumatera, yaitu Nesoglagus netseri, yang baru ditemukan pada tahun 1972. Hobi saya melihara kelinci itu gini, cerita awal mulanya kenapa saya pelihara kelinci. Awalnya saya ngeliat di Instagram teman saya. Dia waktu itu ada di Australia, lagi S2. Terus dia posting foto kelinci dia yang jenisnya kupingnya turun seperti ini. Gitu. Terus saya tanya dia, tapi berhubung waktu itu dia di Australia, saya pikir pakannya semua apa mungkin lebih gampang. Lalu dia bawa pulang ke Indonesia, nggak lama meninggal. Terus dia beli lagi di sini. Karena dia suka sama kelinci juga gitu. Jadi dia beli lagi di sini. Terus saya tanya, "Kamu beli ini kelinci di mana?" "Oh, di sini udah banyak kok yang jual yang jenisnya seperti dia punya gitu." Which is itu Holland Loop. Nah, terus udah gitu makannya gimana? Susah nggak? Rawatnya susah nggak? Karena kayaknya dia rentan stres gitu. Begitu udah stres nggak mau makan, lalu ujungnya pada kematian. Gitu, dan itu sangat mudah terjadi. Terus saya mulai nih ngeliat terus tanya sama pembantu, karena biar gimana pun saya nggak bisa ngurusin sendiri kan karena ada kerja atau apa. Terus mereka ya udah mau saya kalau misalnya pelihara kelinci daripada pelihara anjing katanya gitu. Jadi ya udah saya pergi cari ketemu jenisnya, saya punya dwarf hotot sama Holland Loop. Jadi kelinci itu ukurannya juga banyak, dari yang kecil sampai yang besar ada gitu. Tapi biasanya semakin kecil dia, kadar dia untuk nggak stres itu lebih besar. Jadi lebih gampang diurus kalau yang lebih kecil. Karena mereka nalurinya untuk menyelamatkan diri lebih tinggi
Karena kecil kan, larinya gampang gitu, ngumpetnya gampang. Kalau yang gede kan secara pergerakan aja udah lebih lambat, jadi lebih rentan. Makanya di Indonesia jenis dwarf itu lebih laku sebenarnya. Kalau mau dibilang jenis apa sih, sebenarnya karena balik lagi ke lucu apa enggaknya kelinci ya. Dan di Indonesia itu karena jenis Holland Look paling laku ya, karena kupingnya turun gitu, suka banyak abang-abang di pinggir jalan yang jual kelinci murah itu kelincinya diakal-akalin, jadi kupingnya di staples biar turun ya. Jadi saya nemuin beberapa kasus tuh di Instagram, banyak yang tanya ke saya bahwa kok kelinci saya waktu kecil kupingnya turun, udah gede kupingnya naik ya. Karena kalau kuping kelinci yang loop harusnya kebalik, waktu dia kecil, waktu dia kid kupingnya naik dulu, dia sudah besar baru turun. Jadi nggak kebalik seperti itu. Kalau udah kebalik seperti itu pasti udah akal-akalan penjual. Dan itu nggak sedikit kasus kayak gitu, cukup banyak kita temuin. Satu banding 7, tapi bukan 7 tahun ya. 1 tahun umur kelinci, 1 minggu umur kelinci sama dengan 1 bulan umur manusia kalau nggak salah. Jadi ketika dia usianya 6 bulan, umur dia itu ABG 20-an, 20 sekian, 24 ya, apa 28. Ini buat saya itu stress release banget. Walaupun kadang-kadang kita stres gara-gara dia juga sih. Maksudnya ketika dia kenapa-napa, kita ikutan panik, tapi ya itulah seninya dalam memelihara sesuatu ya gitu. Namanya sudah ada ikatan antara yang memelihara dengan yang dipelihara gitu. Dan khususnya untuk kelinci itu sangat sulit untuk bonding dengan ownernya gitu, karena secara rangkaian makanan dia adalah prey animals, artinya dia berada di kelas paling terakhir gitu. Jadi dia yang dimakan oleh yang di atasnya. Jadi bukan pemburu, tapi dia yang diburu. Makanya iya, prey betul. Jadi makanya dia agak susah bonding. Semakin kita paksa dia untuk melakukan sesuatu, semakin dia menjadi lebih takut sama kita. Tetap ada gitu. Jadi contohnya ini si Skippy ini, saya adopsi dia dari seorang teman. Jadi dulu teman saya itu beli kelinci, dia tidak pernah mempelajari bagaimana cara memelihara kelinci, sehingga sakit, nggak makan, nggak pup, dan nggak pipis. Setelah dibawa ke dokter, penyakitnya selesai, dikasihlah ke saya karena dia merasa dia nggak bisa untuk ngurusin seekor kelinci, karena ini kan nyawa ya, biar gimana juga gitu. Jadi akhirnya saya urus, saya bawa pulang. Dari saya bawa pulang langsung saya bawa ke dokter, kondisinya memang nggak keurus. Jadi memang saat itu saya ada sedikit pemaksaan ke dia, harus di grooming karena bulunya rontok parah. Kalau tidak di grooming segera, dia akan mengalami wool block karena kelinci membersihkan dirinya sendiri kan, seperti kucing, dia jilat-jilat. Nah ketika dia jilat, bulunya masuk, dia nggak bisa muntah. Ketika dia nggak bisa muntah, ya hanya jalan keluarnya hanya satu, lewat pup. Kalau lewat pup juga nggak bisa keluar, operasi rentan dengan kematian gitu. Jadi saya hari itu saya putusin bahwa harus segera di grooming, apapun yang terjadi, walaupun dia stres, sekalian pindah tempat baru juga stres, sama aja. Jadi langsung saya bawa grooming sebelum saya bawa pulang, terus bawa pulang ke rumah, saya buka kandang, nggak mau keluar. Itu ada kali sekitar sebulan setengah. Seandainya dia keluar pun dia akan cari pojokan dan dia ngumpet aja gitu. Setelah itu dia ngerasa bahwa nggak ada orang di rumah ini yang mau nyakitin dia gitu, bahwa dia itu disayang sebenarnya di sini. Dia dapat makanan, dia dapat minuman yang layak gitu, dia dapat tempat tidur dan kandang yang bersih gitu kan. Dia baru percaya dengan kita baru mau keluar, dan ya perlu waktu untuk itu semua gitu. Kalau ditanya berapa lama, saya nggak bisa jawab. Tergantung kelincinya, benar-benar tergantung kelincinya.
Hewan bertelinga panjang ini dapat hidup secara berkelompok karena tidak memiliki sifat predator. Memelihara kelinci di rumah bisa menjadi alternatif hewan peliharaan selain kucing atau binatang lainnya. Seperti binatang pada umumnya, kelinci harus diperlakukan sebaik mungkin agar tidak mengalami stres berlebih. Stres berlebih pada sebagian besar hewan berbulu seperti kelinci dapat mengakibatkan kerontokan pada bulu. Buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya, kenal dengan teman-teman baru dari komunitas yang saya dari awal nggak pernah sangka bahwa saya akan ketemu dengan orang-orang ini lewat media sosial, gitu. Bukan untuk mencari follower, ya, tapi ketika kita posting, tujuan saya sendiri dari Instagram saya adalah saya bercerita bahwa kelinci-kelinci ini bisa memberitahu kita sesuatu, bisa berinteraksi seperti layaknya anjing dan kucing, walaupun tidak 100% sama seperti anjing dan kucing. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pernah lihat nih postingan saya di Instagram, oh kelinci saya ngambek hari ini, itu bukan sesuatu yang saya buat-buat, dan itu memang benar-benar terjadi, gitu. Jadi makanya saya, karena dari awalnya saya pelihara kelinci, saya punya pertimbangan bahwa kelinci kan nggak punya karakter seperti anjing dan kucing yang kalau kita datang dia nggak bisa nge-greet gitu, dia nggak bisa heboh ketemu kita, beda dengan anjing dan kucing gitu. Oh ternyata ketika saya sudah memutuskan untuk memelihara, itu salah besar. Jadi ketika dia tahu siapa yang kasih makan dia tahu siapa yang sayang sama dia. Jadi di rumah ini yang kasih makan cuma 2, Mbak sama saya. Di luar daripada itu, orang lain yang lewat di depan kandang walaupun gangguin nggak akan digubris sama dia, gitu. Jadi dia cukup tahu siapa yang sayang sama dia sebenarnya. Saya akhirnya memutuskan membuat akun Instagram khusus untuk mereka. Tadinya saya posting pakai akun pribadi, akhirnya saya bikin sendiri khusus untuk mereka. Yaitu keinginan saya adalah mengedukasi dari sisi lain. Sementara kalau teman-teman mungkin mengedukasinya dari cara merawatnya, dari cara makannya, cara groomingnya, atau cara apapun itu. Sedangkan kalau saya dari beda point of view. Karena ya banyak juga kan yang nanya ke saya bahwa kok kelinci nggak kayak kucing kayak anjing kan? Karena selama ini kan orang taunya pelihara kelinci di kandang aja, udah selesai. Kelincinya dikasih kandang kecil, ya udah taunya makan tidur, pup, pipisnya bau pula gitu kan. Nah itu semua karena banyak faktor sih yang cara memeliharanya mungkin kurang tepat gitu. Kelinci itu bisa hidup di iklim tropis, ya karena pada asalnya mereka itu sebenarnya wild animal pada dasarnya. Lalu setelah di breed mereka jadi domestik gitu. Jadi ketika mereka dipelihara di dalam rumah, asal rumahnya tidak pengep, tidak kena direct matahari, mereka tidak akan kenapa-napa sebenarnya. Mereka punya kemampuan untuk beradaptasi cukup baik. Memang gift dari yang di atas, bahwa kalau dalam keadaan udara panas, pasti mereka akan bulunya rontok, menipis gitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang datang bisa dilihat, bisa dibedain, karena teman-teman saya itu anak AC. Kalau di saya enggak. Jadi dipelihara dalam ruangan AC, atau paling tidak dalam sehari ada beberapa jam AC nyala. Itu kualitas bulunya memang berbeda gitu. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang buruk untuk mereka, karena mereka punya mereka bisa beradaptasi gitu. Dan ya kalau di AC tentu aja bulunya lebih bagus, karena berarti bulu mereka lebih tebal. Kalau saya sengaja saya nggak mau kasih AC, kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita keluar, kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang sama terus-terusan seperti mereka dalam badan ruang AC. Jadi kalau sekali-sekali masuk ke ruang AC nggak masalah. Tapi saya lebih prefer di ruangan seperti ini dengan udara yang cukup seperti ini. Ketika agak sedikit panas, saya akan pasangin kipas angin gitu. Tapi ketika agak dingin ya udah saya biarin aja.
saya pribadi, ini kan preference ya. Kalau saya pribadi, saya seneng dengan kandang yang di bawahnya ada wire rack alasnya, lalu bawahnya ada tray-nya supaya tinggal diangkat bersihin. Kesatu, kotoran dia tidak akan menempel pada dia sendiri. Ya, kedua kita bersihnya gampang, waktunya ringkas. Gitu karena kita kerja, banyak orang kan yang bilang nggak bisa rawat gitu, nggak punya waktu. Padahal ngerawat gini, grooming cuma perlu seminggu sekali gitu kan. Bersihin ya tentu setiap hari. Tapi dengan jenis kandang yang tadi saya bilang kayak gitu, bersihin itu saya punya 3 kandang 30 menit selesai. Satu kandang berarti 10 menit untuk saya bersihin gitu. Oke, ini cukup sensitif kalau yang ini. Jadi di Indonesia pengetahuan akan kelinci itu makan apa, jawabannya adalah kangkung dan wortel. Itu masyarakat umum di Indonesia pasti jawabannya seperti itu. Makanya kenapa kelincinya cepat mati atau pipisnya bau sekali. Karena secara otomatis ketika mereka dikasih makanan basah, amonianya dalam pipis, kandungan amonia dalam pipisnya akan meningkat. Nah, amonia itulah yang bikin kita bisa cenut-cenut palanya ketika lagi bersihin. Makanya baunya luar biasa. Jadi kalau saya di sini, saya kasihnya pelet sama hay, sama makanan basah itu paling seminggu sekali. Gitu. Jadi ya tadi saya bilang pakannya sangat saya atur sehingga mengurangi bau-bauan dari kotoran mereka. Salah, sebenarnya kalau kangkung itu sangat tidak dianjurkan ya. Ini harus digarisbawahi, sangat tidak dianjurkan kalau kangkung. Kalau wortel itu bukan makanan utama. Itu boleh, tapi hanya snack. Nah, yang terjadi sekarang di masyarakat luas adalah bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Tahu dong film Bugs Bunny? Makannya apa? Wortel kan? Tapi sebenarnya itu bukan makanan utama wortel. Wortel hanya snack atau hadiah, treats ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Nah, sayangnya informasi seperti itu dalam dunia film-film kartun kurang tersampaikan dengan baik dan benar ya. Nah, kalau grooming itu sendiri, saya saranin sih seminggu sekali. Tujuannya adalah untuk mengangkat bulu mati. Karena seperti yang tadi saya sudah pernah sebutin sebelumnya, kelinci itu nggak bisa muntah dan dia grooming bulu dia sendiri seperti layaknya seekor kucing. Tapi kalau kucing bisa muntah, kalau kelinci tidak bisa muntah. Jadi ketika bulu itu termakan, yang akan terjadi adalah bulu itu harus keluar lewat pup. Kalau tidak keluar lewat pup, maka akan nyangkut di perutnya. Kalau dia udah nyangkut di perutnya, dia merasa nggak enak badan, dia nggak mau makan. Udah nggak mau makan, dia kembung dan nggak pup. Udah combo tuh penyakitnya. Itu udah sangat bahaya, gitu. Jadi makanya saya saranin kalau punya kelinci, grooming seminggu sekali. Grooming itu ada 2 macam. Satu grooming basah, satu grooming kering. Kalau saya saranin seminggu sekali adalah grooming kering. Grooming basah saya tidak terlalu sarankan. Kenapa? Karena rentan stres ya. Dia memang hidupnya di alam liar pun nggak kena basah kan. Ketika kan ada hujan itu kan dia ngumpet gitu. Jadi dia nggak kena basah. Ketika dia basah kelamaan akan timbul penyakit banyak. Yang satu kembung karena dingin. Kayak manusia lah, anak kecil kalau kita mandiin kelamaan masuk angin kan. Sama kelinci juga gitu. Kedua, kalau keringinnya nggak benar-benar kering, penyakit kulit akan nyerang dia, skabies. Atau kalau di bahasa Indonesia, kalau di manusia kudis ya, gatel-gatel. Dan itu bisa nepak ke manusia, menular ke manusia. Manusianya bisa ikut gatel-gatel juga, kalau imun manusianya lagi drop. Kelinci merupakan binatang yang jinak dan suka bercengkrama dengan manusia. Meskipun tidak sebaik kucing, namun kelinci memiliki sifat yang lebih tenang bila dibandingkan dengan kucing.
Hobi ini mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda yang tertarik untuk memelihara kelinci. Karena sifatnya yang fun, bentuknya yang lucu, serta karakternya yang setia. Tentunya, kelinci dapat dijadikan sebagai salah satu hewan peliharaan yang menyenangkan. Untuk teman-teman yang baru mau pelihara kelinci, saya saranin banget jangan beli kelinci di tempat yang nggak jelas. Kadang-kadang mereka itu jual kelinci yang di bawah umur. Kalau kelinci di bawah umur itu rentan pada kematian. Jadi karena kelinci itu masih nyusu sama induknya ya, masih nyapih kita sebutnya. Jadi ketika mereka diambil dari induk di usia di bawah 1 bulan, biasanya untuk mulai didistribusikan itu di usia sekitar 3 minggu. Itu mereka masih nyusu. Ketika masih nyusu sudah dipaksa makan makanan padat untuk makanan pelet gitu ya, misalnya untuk yang kelinci dewasa atau kelinci disebutnya yang kategorinya bani gitu ya, bukan kit lagi gitu. Satu, sistem pencernaan mereka belum kuat gitu, dan mereka masih butuh imun dari ASI sang induk gitu, makanya banyak yang mati gitu. Kalau mau beli kelinci, saya sarankan yang ada chemistry-nya dengan kita. Dalam artian ketika kita datang ke para penjual kelinci, belilah kelinci yang mau nyamperin kita duluan, bukan yang menjauh dari kita. Karena itu akan sangat membantu proses bonding. Walaupun kita nggak suka sama kelinci itu dalam waktu pertama kita lihat, tapi ketika bonding itu terjadi, pasti ada namanya jatuh cinta. Kontes kelinci ada 2 kategori. Yang satu memang kontes kelinci beneran ya. Yang satu lagi adalah fashion. Jadi fancy bentuknya. Kalau fancy itu kategorinya adalah fashion, lomba fashion. Bukan fashion show ya, lomba fashion. Lomba grooming terbaik misalnya gitu. Atau lomba makan, lomba yang buat lucu-lucuan aja, lomba lari gitu. Tapi kalau misalnya biasanya yang arba show gitu ya, itu benar-benar yang postur gitu, yang kayak anjing biasanya dilihat posturnya kan gitu ya. Kalau ini sih saya ikutnya yang fancy karena kategorinya pet semua. Kalau paling ditakutin itu silent killer, silent death. Jadi tiba-tiba mati tanpa ada ketahuan ciri-ciri sakit apapun itu sebelumnya. Misalnya pupnya normal, pipisnya normal, makannya normal, tiba-tiba geletak. Itu yang paling kita takutin. Jadi biasanya gini, kelinci mati itu posisinya flopping, dia akan badannya ke samping. Kelinci mati posisinya seperti itu. Tapi kelinci kalau sudah bonding dengan lingkungannya gitu, dia sudah percaya bahwa lingkungannya tidak akan menyakiti dia. Ketika dia tidur, dia akan posisi seperti itu juga. Jadi biasanya saya dan teman-teman kalau ada yang kayak gitu, waduh kita langsung panik. Waduh kenapa nih gitu. Tapi ternyata dia tidur gitu. Itu yang bikin kita cukup jantungan sih, kayak hal-hal seperti itu sih. Yang pertama, jangan beli kelinci masih kelewat kecil. Biasa patokannya ukuran tangan deh gitu. Kalau kelincinya masih segede gini, kemungkinan besar jenis apapun itu dia masih di bawah usia gitu. Karena rentan dengan kematian. Ya. Yang kedua, untuk beginner lebih baik pelihara kelinci 1 sampai memang ajal dia tiba. Karena kalau 1 bonding dengan kita lebih cepat. Sudah pasti kita anak muda ketemu anak muda lain sama ketemu orang tua, anak muda lebih gampang bonding atau anak muda sama orang tua lebih gampang bonding. Ya.
Jadi kalau kita punya kelinci lebih dari satu, mereka akan sesama kelinci lebih gampang bonding. Sesama kelinci akan lebih gampang bonding, atau sesama kelinci malah berantem. Nah itu resikonya, kalau sudah berantem, mereka akan berantem sampai berujung pada kematian. Dan sekali sudah berantem, akan sangat sulit sekali untuk dibonding. Sangat sulit sekali gitu loh. Beberapa teman tidak berhasil itu. Dan yang ketiga, sebaiknya dicek dulu ada alergi atau enggak, karena saya nemuin beberapa kasus yang setelah udah pelihara kelinci tahu-tahu alergi sekeluarga misalnya, atau anaknya atau dianya yang ngurus gitu alergi gitu. Halo, tadi sampai mana ya, saya lupa. Tadi apa ya, ngomong apa ya, saya lupa.